Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di TNE Channel bersama Bu Ade. Di video kali ini Ibu akan menjelaskan pembahasan latihan prediksi UNBK Matematika SMP tahun 2020. Tapi kali ini soalnya dalam bentuk quiz maker. Nanti anak-anak yang mau nyoba bisa download filenya di link di deskripsi ya. Oke, kita langsung aja klik play di sini untuk memulai. Oke, soal nomor 1. Pak Tua memiliki persediaan makanan untuk 30 ekor sapi selama 16 hari. Jika setelah 10 hari Pak Tua menjual 10 ekor sapi, maka waktu untuk menghabiskan persediaan sisa makanan tersebut adalah... Oke, materi ini adalah materi perbandingan ya. Oke, mari kita bikin dulu yang informasi yang diketahuinya adalah 30 sapi 16 hari. Oke, komponen yang di kiri banyak sapi, komponen yang di kanan banyak harinya ya. Oke, jika setelah 10 hari Pak Tua menjual 10 ekor sapi. Nah, di sini ada kondisi khusus bahwa setelah 10 hari. Oke, setelah 10 hari artinya sisa berapa hari lagi tuh? Sisa 6 hari lagi kan? Nah, 6 hari yang sisa ini masih jatahnya yang 30 sapi dong. Oke. Tapi setelah 10 hari itu Pak Tua menjual 10 ekor sapi. Oke. Artinya sekarang jika tersisa 20 ekor sapi, apakah harinya akan tetap sama 6? Tentu tidak. Karena semakin sedikit sapi, maka harinya akan semakin lama. Ada bunyi apa itu? Oke. Harinya akan semakin bertambah. Oke, ini konsepnya perbandingan berbalik nilai ya. Nah, karena dia perbandingan berbalik nilai, oke, kita bikin perbandingannya 30 per 20 sama dengan X per 6. Oke, silakan disederhanakan dan kali silang ya. Sederhanakan, sama-sama dibagi 10, 2 dan 6 juga boleh. Oke, seperti ini trik aja. 1, 3. Oke, sekarang kita kali silang ya. X dikali 1 sama dengan X. X sama dengan 3 kali 3, 9. Oke, jadi jawabannya adalah 9 hari. Oke, next ke soal nomor 2. Jumlah 5 bilangan ganjil berurutan adalah 135. Jumlah 2 bilangan terbesarnya adalah... Oke, pertama bayangin 5 bilangan ganjil berurutan. Jumlahnya 135. Nah, ini langkah awalnya gimana nih? Langkah awalnya adalah coba kamu misalin bilangan ganjil yang tengah, artinya bilangan ganjil ketiga itu sebagai X. Oke. Kenapa keklik itu? Oke. Ini yang tadi ya. Oke, bilangan ganjilnya ketiga adalah X. Maka karena dia 5 bilangan ganjil berurutan, maka bilangan kedua atau bilangan sebelum X adalah X min 2. Kenapa X min 2? Karena kita tahu bahwa selisih dari 2 bilangan ganjil berurutan itu adalah 2 kan? Contoh 1, lalu 3, lalu setelah 3 itu 5. Nah, itu kan selisihnya 2 ya. Oke, karena jumlah ya kita jumlahin. Bilangan ganjil pertamanya berarti X kurang 4. Nah, bilangan ganjil keempat X tambah 2 dong. Lalu terakhir X tambah 4. Nah, jumlah ini semua adalah 135. Oke, perhatikan. Ini materinya ternyata konsepnya persamaan linear suatu variabel, yaitu variabel X.
Nah, mari kita sederhanakan. Ganti warna dulu. Di sini ada min 4 ditambah positif 4 habis ya. Ada min 2 juga ditambah 2 habis. Sehingga tersisa X aja nih. X-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti 5X sama dengan 135. Nah, 5 kali berapa 135? Oke, berarti X-nya 135 bagi 5, yaitu 27. Oke, jadi X tadi adalah bilangan tengah kan? Nah, kalau X bilangan tengah atau bilangan ketiga, maka dua bilangan terbesar yang ditanyakan adalah bilangan keempat dan kelima. Nah, bilangan keempat X tambah 2 berarti 29 ya. Sedangkan bilangan kelima X tambah 4 berarti 31. Nah, 31. Oke, berarti jumlah dua bilangan terbesarnya adalah 29 ditambah 31, yaitu 60. Oke. Mulai lagi. Ini balik lagi ke soal nomor 1, karena tadi sempat keputus. Ini karena aplikasinya ngacak soalnya, ini nomor 1 beda lagi dari yang tadi. Oke, suhu ruangan ber-AC 14 derajat Celcius, tapi setelah AC dimatikan setiap 5 menit suhu ruangan naik 2 derajat Celcius. Lama waktu yang diperlukan untuk mencapai suhu 26 derajat Celcius. Oke. Ini materi bilangan bulat ya. Total kenaikan suhu yang diminta dari 14 derajat Celcius ke 26 derajat Celcius berapa derajat? Berarti 26 dikurang 14 ya, yaitu 12 derajat Celcius. Nah, jika sekali naik itu suhu ruangannya naik 2 derajat, berarti yang 12 derajat ini berapa kali naik? Berapa? 6 kali 2 derajat, 6 kali naik. Nah, jika sekali naik itu butuh waktu 5 menit, maka 6 kali naik total waktunya berapa? Berarti 6 dikali 5 menit. Nah, yaitu 30 menit. Oke. Soal berikutnya. Hasil dari bentuk pecahan berikut adalah, kita zoom gambarnya. 5/6 dikurang 7/10 per 2/3 ditambah 2/5. Kita selesaikan pecahannya yang bagian atas dulu. 5/6 dikurang 7/10. Kita samain penyebut dengan mengalihkan kedua penyebut aja. 6 kali 10, 60. Lalu untuk pembilangnya kali silang aja. Cara cepatnya 10 kali 5, 50. Dikurang 6 kali 7, 42. Per yang di bawah, samain penyebut 3 kali 5, 15. Lalu kali silang 5 kali 2, 10. Ditambah 3 kali 2, 6. Kita sederhanakan. Maaf ya. Kita sederhanakan. Jadinya ini boleh coret dulu ya. 60 dan 15. 60 dan 15 sama-sama bagi 15, jadi dapat 4, ini dapat 1 ya. 50 dikurang 42 berapa tuh? 8 ya. Jadi 8/4 dibagi 10 tambah 6, 16/1. 8/4 berapa? 8/4 itu 2 ya. Jadi 16/1 ya 16. 2/16 itu 1/8. Jawabannya 1/8 ya. Jawabannya 1/8 ya. Next. Pak Tua. Ini soal udah tadi kita bahas ya. Jawabannya 9 hari. Kita next lagi. Soal selanjutnya. Hasil dari operasi berikut adalah 16 pangkat 14 dibagi 8 pangkat 17. Pilihan jawabannya. Ini adalah materi bilangan berpangkat. Ini kalau dikerjain manual, pangkatnya terlalu besar, jadi nggak mungkin kan untuk kerjain manual.
Tapi kita ingat lagi konsep pembagian bilangan berpangkat. Kalau basis sama, ini akan lebih mudah. Kalau basis sama, bilangan berpangkat dibagi, tinggal kurangin pangkatnya aja. Ya. Oke, mari kita sederhanakan bentuk pangkatnya. Oke. 16 basisnya dan 8. Ini kalau dirubah ke bilangan berpangkat itu bisa disamain ke berapa? 16 itu sama dengan 2 pangkat 4. Nah, dipangkatin lagi 14. Lalu dibagi dengan 8. 8 itu kalau dirubah ke bilangan berpangkat 2, dia adalah 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 dipangkatin lagi 17. Oke. Nah, dari sini kita ketemu lagi nih, ada bilangan berpangkat dipangkatin, maka pangkatnya tinggal dikali. Jadi 2 pangkat 4 dipangkatin 14 sama dengan 2 pangkat 4 dikali 14, yaitu 56. Dibagi dengan 2 pangkat 3 dipangkatin 17, berarti 2 pangkat 51. Oke. Nah, ini basis sudah sama, bentuknya sudah sederhana, dengan basis yang sama, kita bagi, maka kita tinggal kurangkan pangkatnya. 2 pangkat 56 dikurang 51 adalah 2 pangkat 5. Nah, 2 pangkat 5 itu bisa dihitung, bisa, yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, yaitu 32. Soal berikutnya, pilihlah salah satu jawaban yang tepat dari pilihan A, B, C, atau D untuk soal pada gambar berikut. Jika bentuk 8 per akar 5 kurang akar 3 dirasionalkan, penyebutnya menjadi, oke, ini materi tentang bentuk akar. Kita diberikan sebuah pecahan yang penyebutnya bentuk akar, artinya enggak rasional. Gimana sih cara merasionalkan penyebut yang bentuk akar? Itu caranya adalah jika penyebutnya berupa pengurangan seperti ini, pengurangan bentuk akar kayak gini, maka kita harus kalikan pecahan ini dengan sekawan dari penyebut tersebut. Oke, sekawan dari akar 5 kurang akar 3 itu adalah akar 5 tambah akar 3. Oke, biar nggak ngerubah soal, kita kali ini akar 5 tambah akar 3 per akar 5 tambah akar 3. Oke, kita cuma mau ngerubah bentuk doang kan, jadi kita ngalinya sama 1, ini kan juga 1 juga artinya. Oke, nah sekarang kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 8 dikali akar 5 tambah akar 3, kita salin dulu. Akar 5 min akar 3 dikali dengan akar 5 tambah akar 3, itu konsepnya perkalian sekawan seperti A plus B kali A min B gitu. Karena kalau dikaliin hasilnya tersisa A kuadrat min B kuadrat kan. Nah, oke. Jadi di sini A-nya adalah akar 5, B-nya adalah akar 3. Jadi kalau bentuk sekawan yang dikalikan, hasilnya akan jadi akar 5 kuadrat, yaitu 5, dikurang akar 3 kuadrat, yaitu 3. Nah, 5 kurang 3 berapa? 5 kurang 3 itu 2 ya. Lalu 8 dibagi 2, 4. Oke, berarti hasilnya 4 akar 5, 4 dikali akar 5 ditambah akar 3. Oke, itu C ya. Oke, next. Pariki membeli sepeda motor seharga 27 juta rupiah, dibayar tunai 10 juta rupiah, dan sisanya diangsur selama 20 bulan. Jika Pariki dikenakan suku bunga 15% per tahun, maka besar angsuran Pariki tiap bulan adalah, oke, ini materi aritmatika sosial tentang besar angsuran per bulan dengan bunga gitu ya. Oke, ini sisa yang diangsur berapa juta lagi? 27 juta dikurang 10 juta ya, yaitu 17 juta. Nah, 17 juta itu adalah sisa pokok yang harus diangsur. Jika diangsurnya selama 20 bulan, berarti cicilan pokok sebulan berapa? Cicilan pokok per bulan.
Berarti 17 juta dibagi 12, kok 12, 20 bulan ya. Nah, itu adalah 850.000 ya. Nah, jika Pak Riki dikenakan bunga 15% setahun, nah berapa rupiah bunga setahun, berapa rupiah bunga sebulan? Nah, itu yang harus kita cari ya. Bunga setahun 15%, artinya bunga sebulan, bunga per bulan ya. Dalam rupiahnya nih, kita bagi 15% dengan 12 bulan, karena dalam setahun itu ada 12 bulan, dikali dengan angsuran pokok tadi yang 17 juta ya. Oke, 15% per 12 dikali 17 juta. Oke, sederhanakan biar gampang hitung. 15 dan 12 sama-sama bagi 3 dapat 5/4. Lalu 17 dibagi 4 berarti dapat 4, sisa 2,5 ya. 425 dikali 5 berarti 2125 ya. Oke, ini maksudnya 212.500. Oke. Nah, jadi angsuran Pak Riki tiap bulan adalah total dari cicilan pokok per bulan ditambah dengan bunga per bulan. Nah, ini kita tambahkan. Jadinya 800.000 ditambah 200.000, ini udah 1 juta. Oke, jadi 1.050.000 ditambah 12.500 itu dapatnya 62.500. Oke, jadi 1.062.500. Oke, soal berikutnya. Setiap bakteri akan membelah diri menjadi 2 per 15 menit. Jika mula-mula ada 20 bakteri dan banyak bakteri setelah terjadi pembelahan menjadi 5.120, maka waktu yang diperlukan adalah. Oke, ini soalnya tentang barisan bilangan ya. Geometri tepatnya, karena dia membelah jadi 2 kali lipat setiap 15 menit. Jadi rasionya 2. Oke, coba. Ini kita bisa kerjakan manual aja nih daripada pakai rumus ya. Jadi kalau mulanya ada 20 bakteri dan dia membelah diri menjadi 2 per 15 menit, artinya 15 menit pertama jadi 2 kali lipat banyaknya. Berarti kali 2 yaitu jadi 40. Ini 15 menit pertama ya. 15 menit pertama. Nah, 15 menit kedua artinya 30 menit. Nah, itu akan jadi kali 2 lagi jadi 80. Betul? Lalu kali 2 terus jadi 160. Kali 2 lagi jadi 320. Kali 2 lagi jadi 640. Kali 2 lagi jadi 1280. Kali 2 lagi jadi 2560. Dikali 2 lagi jadinya 5120. Nah, ini ya, bakterinya akan menjadi 5120 itu di menit keberapa? Oke, kalau tadi ini 15 menit pertama, 15 menit kedua 30 menit, 15 menit ketiga berarti 45 menit, 15 menit berikutnya 60 menit, lalu 75 menit, lalu 90 menit, lalu 105 menit. Maka yang di 5120 adalah di 120 menit. Oke. Next. Hasil dari 2.987.654 kuadrat dikurang 2.987.644 kuadrat adalah, wow, angkanya besar ya. Ini dikerjain manual mungkin nggak nih? Habis waktu nih
kalau dikerjain manual. Nah, ini kira-kira materi apa? Ini materinya aljabar ya. Coba kamu perhatikan betul bentuknya. Ini adalah bentuk selisih kuadrat ya, yang bentuk sederhana. Ya, bukan bentuk sederhana, tapi kalau secara umum bentuk selisih kuadrat itu adalah kotak kuadrat dikurang segitiga kuadrat ya, segitiga kuadrat. Maka ini adalah kotak, ini adalah segitiga ya. Nah, kotak kuadrat dikurang segitiga kuadrat itu bisa difaktorkan menjadi kotak tambah segitiga dikali kotak kurang segitiga. Oke. Nah, jadi untuk menghitung hasil selisih kuadrat ini kita gunakan aja bentuk pemfaktorannya agar lebih gampang. Jadi hasil jumlahnya dikali sama hasil kurangnya dari kotak dan segitiga. Oke, mari kita jumlahkan dulu. 2.987.654 ditambah dengan 2.987.644. Oke, 8, 9, 12 naik 1, 15 naik 1, 9 tambah 8, 17 naik 1, 10 tambah 9, 19 naik 1, jadi 5 ya. Lalu kita kalikan dengan hasil kurangnya. Oke, ini langsung aja kita kurangin di situ. Kita kurangkan juga ini 4 kurang 4 0, 5 kurang 4 1, 6 kurang 6 habis, 7 kurang 7 habis, 8 kurang 8 habis, 9 kurang 9 habis, 2 kurang 2 habis. Oke, jadi ini kita kaliin ya, karena tadi kita faktorkan menjadi perkalian kotak tambah segitiga dikali kotak kurang segitiga ya. Nah, jadi jawabannya 5975280 dong. Jadi pilihan jawaban D ya. Oke, next. Oke, ini soal udah kita bahas tadi ya. Next lagi. Oh ya, jawabannya A. Jawab soal pada gambar berikut. Diketahui himpunan-himpunan berikut semesta 1, 2, 3 sampai 10. Lalu ada himpunan P 2, 3, 5 dan 7, dan himpunan Q anggotanya 1, 3, 5, 7, 9. Hasil dari S semesta dikurang P gabung Q adalah selisih himpunan ya. Ini tentang operasi himpunan dicampur dengan gabungan ya. Simbol ini gabungan, ini selisih. Selisih itu artinya kalau S dikurang P gabung Q, itu artinya untuk yang selisih adalah anggota S yang bukan P gabung Q. Nah, karena P gabung Q dikurung, kita kerjain P gabung Q dulu. Anggota P gabung Q siapa aja? Itu ditambahin ya. Ada 1, lalu ada 2, lalu ada 3, lalu ada 5, 7 dan 9. 7 sama 9. Jadi selisih semesta dengan 1, 2, 3, 5, 7, 9 adalah yang bukan 1, 2, 3, 5, 7, 9 di semesta. Yaitu jawabannya ada 4, lalu ada 6, lalu ada 8 dan 10. Oke, jawabannya A ya. Oke, lanjut lagi. Dari 60 siswa, 35 orang gemar berenang, 29 orang gemar bola basket, dan 14 orang gemar kedua-duanya. Banyak siswa yang gemar berenang atau basket adalah ini materi himpunan nih, soal cerita. Oke, perhatikan pertanyaan soalnya. Banyak siswa yang gemar berenang atau basket. Gemar berenang atau basket di sini itu maksudnya adalah anggota dari
A gabung B. Oke. Nah, jadi jika himpunan A-nya kita misalkan adalah kumpulan anak-anak yang gemar berenang, sedangkan yang himpunan B adalah kumpulan anak-anak yang gemar bola basket, ya. Jadi banyak siswa yang gemar berenang atau basket itu berarti N dari A gabung B. Nah, N A gabung B itu artinya N dari himpunan A atau banyaknya anggota himpunan A ditambahkan dengan NB dikurang dengan N A iris B. A iris B itu adalah kumpulan anak-anak yang gemar keduanya. Nah, NA 35, NB 29, sedangkan yang gemar keduanya 14 orang. Maka hasilnya adalah 35 tambah 29 dikurang 14, 50 orang. Oke, selanjutnya dari diagram panah berikut yang merupakan pemetaan. Oke, kita zoom gambarnya. Mana yang merupakan pemetaan ya? Oke, pemetaan atau fungsi itu adalah relasi khusus di mana memasangkan setiap anggota daerah asal dengan tepat satu anggota daerah kawan, ya. Daerah asal, daerah kawan, daerah asal, daerah kawan, daerah asal, daerah kawan, daerah asal, daerah kawan. Oke. Sederhananya, anggota daerah asal ini dia nggak boleh, ibaratnya nggak boleh jomblo dan nggak boleh selingkuh, ya. Jadi harus punya pasangan dan nggak boleh lebih dari satu. Nah, coba perhatikan baik-baik. Yang pertama ini pemetaan atau bukan? Setiap anggota daerah asalnya punya pasangan, tapi ada satu yang punya pasangan lebih dari satu alias 2 pasangan, berarti dia bukan pemetaan. Oke, yang kedua, setiap anggota daerah asal punya pasangan dan gak lebih dari satu. Oke, ini adalah pemetaan. Yang ketiga, oh ada yang jomblo nih, ada juga yang selingkuh, berarti bukan pemetaan. Ada yang jomblo, berarti bukan pemetaan. Jadi jawabannya adalah 2. Next, nomor 13. Suatu fungsi dinyatakan dengan rumus fx sama dengan ax tambah b. Grafik fungsinya melalui titik p, min 4, 2, min 2, dan min 2,6. Nilai p adalah, oke, ini materi fungsi ya. Oke, konsep grafik melalui titik ini, kalau titiknya kamu substitusi ke fungsinya, dia akan benar. Oke, jadi p, min 4 ini x nya, ini fx nya ya. Ini x, ini fx ya. Lalu min 2x, 6 itu fx nya. Oke, jadi kita coba substitusikan dulu untuk x2, min 2 fx nya dan min 2,6 x nya min 2 fx nya 6 ke rumus fungsi fx sama dengan ax plus b. Untuk mencari nilai a berapa, b berapa, fx sama dengan ax tambah b. Oke, untuk titik 2, min 2 berarti min 2 fx nya, x nya 2 berarti a kali 2 ditulis 2a ditambah b. Lalu untuk titik min 2,6 berarti 6 fx nya, min 2 x nya dikali a jadi min 2a ditambah b. Oke, kedua persamaan ini bentuknya menjadi persamaan linear dua variabel ya. Sistem persamaan linear dua variabel. Coba kedua persamaan kita eliminasi aja b nya nih, biar kita bisa menemukan a ya.
Oke, B dikurang jadi habis, lalu 2A dikurang min 2A jadinya 4A, dan min 2 dikurang 6 jadi min 8. Maka nilai A nya adalah min 2. Nilai B berapa? Oke, substitusikan nilai A sama dengan min 2 ke salah satu persamaan. Ini boleh, ini boleh. Ke yang pertama aja. Min 2 sama dengan 2A tambah B. Berarti min 2 sama dengan 2 kali min 2, karena A nya min 2 ya. 2 kali min 2 ditambah B. 2 kali min 2 berapa? Min 4. Min 4 tambah berapa? B. Sehingga hasilnya min 2. Yaitu B sama dengan 2, positif 2 ya. Oke, sehingga kita udah temukan B sama dengan 2 nih, dan A sama dengan min 2. Kita substitusikan nih nilai A dan B ke rumus fungsi. Oke, jadi rumus fungsinya fx menjadi ax plus b min 2x plus 2. Nah, sekarang baru kita pilih titik P, min 4 untuk disubstitusikan ke rumus fungsi ini, sehingga nanti P nya bisa dicari. P sebagai X, jadi min 2P jadinya ya, ditambah 2, sedangkan min 4 sebagai Fx. Min 2P ditambah 2 sama dengan min 4. Oke, berapa P? Berarti nilai si 2P min 2, min dari berapa sih tambah 2, min 4? Ayo, min 6 ya. Oke, jadi 2P nya nilainya adalah 6, berarti P adalah 3. Oke, next. Persamaan garis yang melalui titik 4, min 9 dan sejajar dengan garis dengan persamaan 2x tambah y sama dengan 3 adalah. Oke, materi persamaan garis. Oke, ini karena soalnya pilihan ganda, gimana kalau kita cek gradien dan uji titik aja? Oke, persamaan garis yang mau kita cari, katanya dia sejajar dengan garis yang persamaannya 2x plus y sama dengan 3. Nah, kalau dua garis sejajar, berarti kemiringan atau gradiennya sama dong. Nah, berapa nih gradien dari garis ini? Gradiennya itu adalah min angka depan x per angka depan y. Min 2 per angka depan y 1, berarti min 2 per 1 alias min 2. Maka gradien garis yang mau kita cari ini itu akan min 2 juga, karena sejajar dengan persamaan garis yang diketahui ini. Nah, kita ceklah di ABCD mana yang gradiennya min 2, mana persamaan yang gradiennya juga min 2 di ABCD. Oke. A. Ini gradiennya berapa? Angka depan x ya, 2. Kalau yang B, angka depan x nya juga 2. Yang C, angka depan x nya min 2. Berarti gradiennya min 2. Yang D, angka depan x nya min 2. Oke. Nah, berarti ada dua pilihan ganda nih yang gradiennya sama, yaitu sama-sama min 2. Oke. Lalu gimana? Kita lakukan uji titik. Ya, pertama tadi kita cek gradien. Cek gradien mana yang min 2. Udah kita lakuin. Ternyata ada di C sama D. A sama B salah. Sekarang kedua, kalau misalkan kondisinya kayak gini, kita menemukan dua pilihan jawaban yang gradiennya sama, kita uji titik. Nah, uji titik itu kita artinya memasukkan titik yang dilalui oleh si garis ke salah satu persamaan. 4, min 9. 4, min 9 itu kita substitusiin ke C atau D. Nah, mana yang betul itu nanti jawabannya ya. Oke, kita coba masukin ke C aja, ke D aja deh, D ya. Titik 4, min 9. 4, min 9. Berarti X nya 4, Y nya min 9 ya. Min 9.
Oke, kalau persamaannya benar berarti ya jawabannya, tapi kalau salah otomatis C jawabannya. Y min 9 sama nggak sih dengan min 2 dikali 4 dikurang 1? Min 9 sama dengan min 2 kali 4 min 8. Min 8 dikurang 1 cocok, jadi persamaannya benar, jadi jawabannya adalah D gitu ya. Oke, soal berikutnya. Penyelesaian dari sistem persamaan berikut adalah X sama dengan P dan Y sama dengan Q. Nilai dari P dikurang 4Q adalah. Oke, kita zoom gambarnya. Oke. Seperempat X dikurang 2/3Y sama dengan 5. Oke, ini persamaan linear dua variabel. Karena ada dua buah berarti namanya sistem ya. Oke, kita eliminasi salah satu variabel untuk menemukan nilai variabel yang lain. Syarat mengeliminasi adalah angka depan variabel yang mau dieliminasi harus sama dulu. Oke, perhatikan angka depan X 1/4 dan 1/2. 1/4 dan 1/2 enggak sama. Oh, ini 2/3. Oh, sama nih. Berarti kita bisa eliminasi Y secara langsung ya. Kita eliminasi dengan cara tambah apa dikurang nih, biar min 2/3Y dengan positif 2/3Y jadi 0 ditambah. Oke, min 2/3Y ditambah 2/3Y akan jadi habis ketika kamu tambahkan. Lalu kita tambahkan juga suku yang lain. 5 tambah 2 itu 7. Tulis di sini ya. Sedangkan X nya 1/4 tambah setengah 3/4X. 3/4X sama dengan 7. Maka X berapa? 3/4 dari berapa sama dengan 7? Oh, kok 7? Salah ya? 5 tambah min 2 ya, bukan 5 tambah 2 itu ya. 5 tambah min 2 sama dengan 3. Oke, jadi 3/4 dari berapa sama dengan 3? 3/4 dari 4 dong, jadi X nya sama dengan 4. Lalu untuk Y nya gimana? Untuk Y nya kita ambil salah satu persamaan dan kita substitusikan nilai X sama dengan 4 gitu ya. Kita ambil salah satu persamaan yang pertama aja, 1/4X. Kita ganti warna dulu. 1/4X berarti 1/4 dikali 4 sama dengan 1 dikurang 2/3Y sama dengan 5. Oke, jadi nilai 2/3Y berapa? 1 kurang berapa? Coba 5. Berarti nilai 2/3Y adalah 1 min 4 ya. 1 dikurang min 4 lah yang 5. Berarti nilai 2/3Y adalah min 4. Maka nilai Y sama dengan 2/3 dari berapa? Min 4. Min 6. Ya. Oke. Jadi X nya sama dengan 4, Y nya sama dengan min 6. Oke, jadi tadi katanya X sama dengan P, berarti P adalah 4. Y sama dengan Q, berarti Q sama dengan min 6. Pertanyaannya, berapa nilai P dikurang 4Q? Oke, berarti 4 dikurang 4 kali min 6, berarti 4 ditambah 24, berarti 28. Oke. Next, Sinta memiliki 120 keping uang logam yang terdiri dari uang 500-an rupiah dan 1000-an rupiah yang berjumlah 75.000 rupiah. Selisih banyak uang logam 500-an dan uang logam 1000-an yang dimiliki Sinta adalah, oke, apa nih yang nggak kita ketahui? Ya, yang nggak kita ketahui adalah berapa sih banyak uang logam 500-annya Sinta dan berapa juga banyak uang logam 1000-an yang dimiliki Sinta. Nah, itu kita anggap sebagai variabel. Satu nilai yang nggak kita ketahui, kita misalkan dengan variabel. Misalkan X adalah banyak uang 500-an, banyak 500-an ya, banyak uang 500, sedangkan Y kita misalnya sebagai banyak
uang 1000. Nah, berarti dari 110 keping uang logam total dari semuanya itu berarti X tambah Y ya. Oke, dari situ dari kalimat-kalimat di soal kita bikin model matematikanya 120. Dan jumlah uangnya semua 75.000, jumlah nilai uangnya ya. Berarti jumlah uang 500 itu jumlah nilai uangnya berapa banyak uang 500 dikalilah 500, itu berarti 500x ya. 500x ditambah berapa banyak uang 1000 dikali dengan nilai uang 1000 berarti 1000y, itulah yang 75.000. Oke, coba kita sederhanakan terlebih dahulu biar lebih gampang menghitung. Oke, ini untuk persamaan yang kedua. Ini kan kita punya dua persamaan ya. Untuk yang persamaan kedua, coba kita sama-sama bagi 500 nih ke dua ruas semua suku. Bagi 500 dapat 1, bagi 500 dapat 2. Lalu 75.000 dibagi 500 jadinya 15.000. Salah. Berapa? Dibagi 2 150 ya. Oke. Nah, sekarang kita kurangkan aja langsung kedua persamaan untuk mengeliminasi X karena angka depan X nya udah sama nih, sama-sama 1 ya. Jadi X nya habis, kita kurangkan ke atas lah biar nggak negatif. 150 kurang 120 30. Lalu 2y dikurang 1y, 2y dikurang 1y jadinya 1y. Berarti y ada 30. Yang Y apa tadi? Banyak uang 1000. Yang X apa tadi? Yang X banyak uang 500. Kalau total uang semua ada 120, sedangkan Y ada 30, maka X nya ada berapa? Ada 120 keping. Gitu. Salah. Kan dijumlahin 120, berarti 90 ya. Oke. Jadi kalau gitu selisihnya berapa? Kita tinggal kurangin aja. Jadi 60 keping jawabannya ya. Oke, next. Jarak kota Jakarta dengan kota Surabaya 780 km. Sedangkan jarak kedua kota tersebut pada peta 15 cm. Skala peta tersebut adalah skala merupakan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya ya. Jarak pada peta kita singkat JP, jarak sebenarnya kita singkat JSB. Oke, dalam satuan cm ya. Jadi jarak pada peta diketahui 15, sedangkan jarak sebenarnya diketahui 780 km. Kalau dikonversi ke cm, ini nambahin nolnya 5 ya. 780 tambahin nolnya 5, 1 2 3 4 5. Oke, kita sederhanakan. Sama-sama bagi 15 dapat 1, 780 bagi 15 dapat 52. Oke, berarti skalanya adalah 1 banding 5.200.000. Diketahui titik min 4,2 terletak pada garis dengan persamaan AX tambah 5Y dikurang 6 sama dengan 0. Gradien garis tersebut adalah. Oke. Ini materi persamaan garis lagi. Oke, persamaannya belum lengkap nih karena ada variabel A yang belum diketahui. Cuma ada titik nih yang diketahui terletak pada garis. Nah, konsep titik terletak pada garis artinya kalau titiknya kamu substitusi ke persamaan garisnya, persamaannya akan benar. Jadi tinggal ganti nilai X-nya min 4 dan nilai Y-nya sama dengan 2. AX berarti A dikali min 4 ditambah 5 kali Y-nya 2 dikurang 6 sama dengan 0. A kali 4 kita tulis min 4A ditambah 5 kali 2 10 dikurang 6 sama dengan 0. Min 4A ditambah 4 sama dengan 0. Berarti nilai 4A adalah 4 ya, berarti A nya sama dengan 1.
Oke, jadi persamaan garisnya yang tadinya AX tambah 5Y min 6 sama dengan 0 menjadi A nya karena 1 jadi 1X tambah 5Y dikurang 6 sama dengan 0. Oke, gimana sih untuk ingredientnya sekarang? Kalau persamaan garisnya yang diketahui itu min angka depan X saja, yaitu min angka depan X min 1 per angka depan Y 5, jadi jawabannya min 1/5. Next, diketahui barisan bilangan 12, 20, 30, 42, titik-titik. Suku ke 100 barisan tersebut adalah. Oke, ini materi pola bilangan. Oke, kita temukan pola bilangan dari 12 lalu 20. Oke, ini kalau ditanya suku ke 100 lumayan jauh, kalau dikerjain manual nggak mungkin. Nah, kalau dilihat tambah-tambahnya ini tambah 8, tambah 10, tambah 12, tambah 9 genap ya, mulai dari 8. Jadi kalau mau kerjain manual tambahin 14, tambahin 16 terusnya sampai 100 itu lumayan gempor kita ngerjainnya. Jadi mending kita temukan pola lain nih. Ini dibilang aritmatika bukan, geometri juga bukan. Ini pola bilangan apa ya? Ternyata ini pola bilangan persegi panjang. Coba 12 itu kalau kita faktorin 3 kali 4 kan. 20 itu kalau difaktorin 4 kali 5. 30 itu 5 kali 6. Dan 42 itu 6 kali 7. Oke, coba perhatikan. Jadi ini perkalian bilangan sebelum dan bilangan sesudahnya gitu. Jadi 3 kali 4, 4 kali 5, 5 kali 6, 6 kali 7. Nah, di suku ke 100 berarti 100 berapa kali berapa? Nah, karena di bilangan pertama atau suku pertama langsung mulainya 3 gitu ya. Suku pertama loncat ke 3 kali 4. Jadi kalau suku ke 100 berarti loncat ke 102 kali 100 103. Oke. 102 kali 103 hasilnya adalah 10.506. Oke, selanjutnya soal terakhir. Pilihlah salah satu jawaban yang tepat dari pilihan A, B, C, atau D untuk soal pada gambar berikut. Oke, kita zoom. Pertidaksamaan. Oke, pertidaksamaan linear satu variabel. Setengah dari 2x min 6 lebih dari atau sama dengan 2/3 dari x min 4. Oke, kita selesaiin dulu. Coba kaliin dulu nih setengah ke 2x dan ke min 6. Jadinya setengah dari 2x 1x. Lalu setengah dari min 6 jadi min 3 lebih dari atau sama dengan 2/3 dari x min 4. Oke. Kalau 2/3 dikali x min 4 itu nggak jadi sederhana ya, jadi makin banyak pecahan. Jadi mending kita hilangkan 2/3 ini dulu menjadi bilangan bulat dengan cara kali 3 ya, ngikutin penyebutnya. Jadi setiap suku di kedua ruas kita kali 3 ya. 3x min 9 lebih dari atau sama dengan 2/3 dikali 3 ya, 2 itu sendiri dikali x min 4. Oke, 3x min 9 lebih sama 2 kali x min 4 berarti 2x min 8. Oke, untuk menyelesaikannya sekarang kita kumpulkan x di ruas yang sama, konstanta juga di ruas yang sama. Ini trik cepatnya aja. 3x, ingat kalau pindah operasinya berubah ya, tadi tambah jadi kurang, kurang jadi tambah ya. 2x pindah ke kiri jadi min 2x jadi kurang 2x lebih sama min 8 di kanan, min 9 pindah jadi tambah 9. Oke, jadi 1x lebih dari atau sama dengan min 8 tambah 9 yaitu positif 1. Oke, jawabannya B. Oke, sekian dulu pembahasan untuk prediksi UNBK matematikanya. Ini masih yang part 1 ya, insya Allah nanti part 2 lanjut lagi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.